Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 107. Aku istri bos. Setelah kepergian Natalia, aku dan Pareno duduk di sofa. Makanlah, ibu menyuruhku membawa makanan kesukaanmu. Aku mulai membuka rantang yang sudah kuletakkan di atas meja. Terlihat Pareno masih diam dan tidak sedikit pun menyentuh makanan-makanan itu. Kamu tidak suka? Kalau begitu, aku bungkus lagi dan bawa pulang. Mungkin kamu lebih suka bekal yang dibawa Natalia. Pareno mencegahku. Aku kira kamu yang berinisiatif sendiri masak dan membawa ini untukku. Ternyata hanya suruhan ibu. Apa bedanya? Jelas beda. Makan makanan buatan istri sendiri. Sus banget. Kapan-kapan aku masak untukmu. Sekarang kamu makan biar aku suapin. Kuisi nasi dan lauk ke dalam piring. Wajah Pareno masih terlihat ngambek. Buka mulutnya. Pareno masih diam seperti patung. Malah kini membuang pandangannya. Kuletakkan piring dan kubelai lembut wajah suamiku itu. Ayo makan sayang. Keburu dingin. Bak mendapat surprise. Pareno hampir saja melompat dari duduknya. Coba, ulang sekali lagi. Aku kurang jelas mendengarnya. Malu ah. Balasku malu-malu. Pak Reno memegang pipi kiri dan kanan. Hingga mata kami saling menatap. Kubalas memegang pipinya. Lalu menciumnya. Makanlah sayang. Ini sudah lewat waktu makan siang. Kuambil kembali piring yang tadi kuletakkan di atas meja. Dan mulai menyuapi Pareno. Kami berdua saling menyuapi. Hingga tidak terasa nasi dan lauk yang aku bawa habis tidak tersisa. Kurapikan kembali rantang dan membungkusnya dengan kain. Aku masih mau makan. Kukerutkan keningku mendengar ucapan Pak Reno. Nasi dan lauk sebanyak itu kami habiskan hanya berdua. Katanya dia masih mau. Kenapa sekarang Pak Reno kuat betul makan? Kamu yakin? Pak Reno mengangguk. Kalau begitu, biar aku ambilkan di kantin. Belum juga aku berdiri. Pak Reno sudah mencegahku. Bukan mau makan itu, tapi mau makan yang ini. Tunjuk Pareno pada daerah tertentu dari tubuhku, dengan wajah memerah, menahan sesuatu yang sudah tidak bisa terbendung lagi. Aku mengangguk malu. Serius? Iya, tapi tutup dulu pintunya. Tanpa menunggu lama, Pareno berlari ke arah pintu, menutup, lalu menguncinya. Pareno menggendongku ke arah kamar mandi, dan semua tercurah di dalam sana. Ada sekitar 30 menit kami di bilik kecil itu, hingga kami keluar dengan rambut sudah basah dan tubuh sudah segar bugar. Pareno meletakkanku di atas sofa. Kamu istirahat di sini sambil menunggu suamimu bekerja. Nanti kita pulang sama-sama. Pareno mengucap lembut rambutku, lalu tersenyum manis menuju ke arah meja kerjanya. Sambil menunggu Pareno bekerja, aku berbaring sembari memainkan handphone. Kubalas satu persatu chat yang masuk dan menanyakan keadaan toko pada Nisa. Ada sekitar 30 menit aku selonjoran di sana, hingga aku merasa bosan. Kulihat jam digital pada handphoneku yang masih menunjukkan pukul 15 lewat 10 menit. Itu berarti masih ada 1 jam lagi. Aku harus menunggu Pareno bekerja. Aku bangun dari sofa dan melangkah mendekati Pareno. Ada apa?
Tanyanya mengalihkan pandangannya ke arahku. Aku ingin menemui Nadia sebentar sebelum kita pulang. Sudah lama juga aku tidak ngobrol dengannya. Baiklah, kamu hati-hati. Bila sesuatu terjadi, segera beritahu padaku. Aku mengangguk dan mulai berjalan. Sayang, I love you. Pak Reno menyatukan ibu jari dan jari telunjuknya membentuk hati. I love you too. Balasku malu-malu dan melanjutkan langkahku. Aku terus berjalan dan masuk ke dalam lift. Lift membawaku ke lantai dasar, di mana Nadia sedang bertugas. Pintu lift terbuka dan aku keluar. Dari kejauhan, kulihat Nadia sedang ngobrol dengan temannya. Sepertinya serius, ucapku saat sudah berada di dekat mereka. Hehehe, tidak juga. Mbak sudah mau pulang? Belum. Pak Reno masih menyuruhku tinggal menemaninya. Waduh, kenapa bisa keceplosan seperti ini? Gerutuku dalam hati. Nisa dan temannya seketika saling menatap. Segera aku putar otak. Bagaimana agar Nadia dan temannya tidak curiga? Maksudku, Pak Reno menyuruhku untuk menunggu berkas yang belum selesai dia buat. Oh, balas Nadia singkat, sedangkan temannya hanya mengangguk. Nadia, boleh kita ngobrol sebentar? Aku bosan hanya duduk termenung di ruangan Pak Reno, tanpa ngapa-ngapain. Nisa menatap Nadine yang duduk di sampingnya. Pergilah, aku bisa handle semuanya. Tenang saja. Terima kasih Nadine, kamu benar-benar baik. Ayo Mbak, kita ke kantin. Banyak yang ingin Nadia ceritain ke Mbak. Nadia menarik tanganku menuju ke arah kantin. Setelah menemukan meja kosong, kami pun segera ke sana. Keadaan kantin tidak begitu ramai. Hanya ada beberapa orang yang sedang berbincang sambil menikmati minuman dan cemilan. Belum juga kami duduk, seorang pria parubaya datang menghampiri kami. Maaf Pak, saya yang salah. Istirahat pada jam kerja. Terlihat Nadia menunduk. Tubuhnya bergetar, saking takutnya. Nadia yang melihat dan mendengar itu, seketika melotot. Sore Pak Yudi. Kalau begitu, kalian lanjutkan acaranya. Saya permisi dulu untuk mengontrol karyawan sebelum jam pulang. Pak Yudi berlalu meninggalkan kami. Siapa perempuan yang bersama dengan Nadia? Kenapa sampai orang sepenting Pak Yudi bisa hormat padanya? Tanya salah satu pembesar antara grup yang sedari tadi memperhatikan kami dari jauh. Itu kan Bu Rini. Dulu tokonya pernah bekerja sama dengan perusahaan ini dalam memasok barang jadi. Balas temannya. Kalau hanya kolega, tidak mungkin Pak Yudi sampai menunduk memberi hormat seperti itu. Benar juga katamu. Atau jangan-jangan dia ada hubungan spesial dengan Pak Reno. Mengingat dulu dia merangkap sebagai asisten pribadinya. Kalau masalah pribadi Pak Reno, aku tidak mau bahas. CCTV berjalan di sini cukup banyak. Bisa-bisa hancur reputasi kita di sini. Ayo, habiskan lalu kita pergi. Keduanya pun menyeruput minuman. Lalu keluar dari dalam kantin. Hei, kenapa menatapku seperti itu? Kulambaikan tanganku di depan Nadia. Maaf. Tadi Pak Yudi memanggilmu nyonya muda. Jadi, kamu istri? Belum juga Nadia melanjutkan ucapannya yang cukup nyaring. Saking kagetnya, segera kututup mulutnya dengan telapak tanganku. Jangan keras-keras. Ayo duduk.
Masih dengan kondisi kaget, Nadia pun mulai duduk. "Mau pesan apa, Mbak?" tanya seorang penjaga kantin mendatangi kami. Aku jus jeruk. "Kamu Nadia?" "Samin saja, Mbak." "Apa Mbak bisa jelasin ucapan Pak Yudi tadi?" tanya Nadia kini dengan wajah serius. Kutarik napas dalam-dalam dan mengempaskan dengan sangat pelan. Aku dan Pak Reno sudah menikah. "Apa?" Suara Nadia kembali nyaring. Hingga spontan aku mencubit lengannya. "Anak ini sudah dibilangin suaranya jangan dikencangin." "Iya maaf, apa Nisa juga tahu hal ini?" "Tidak, kamu orang pertama yang aku beritahu. Ini rahasia. Jika ada momen yang tepat, baru aku akan beritahu pada Nisa. Paham?" "Paham, Mbak." "Bagus, bersikaplah seperti biasa sebelum kamu mengetahui rahasia ini." Nadia mengangguk pelan. Tidak lama kemudian pesanan kami datang. Kami berdua saling ngobrol. Walau Nadia masih terlihat sedikit canggung padaku setelah mengetahui kalau aku adalah istri bosnya.